Lu datang di sini cuma mau main gorden gua doang. Gue senang ini main gorden gua. Hah? Ji. Lah. Ji. Woi. Kita bukan itu, kayak gua mau nanya-nanya lu dulu nih, Ji. Nanya-nanya apa? Itu si Chandra Naya itu bener gak sih? Ji. Sebentar. Ini yang bikin kasus sama Chandra Naya nih. Sebentar. Tapi tolong sebelumnya nama saya disamarkan, sebut saja nama saya Panji. Ini kan ada. Oh, salah. Ada tulisannya di masker lu. Nama saya Panji, sebut saja Bunga. Yuk, bukan nama Ayo sebenarnya. kita bikin kontroversi dulu, bisa nggak, Ji? Kontroversi. Iya, kontroversi. Oke. Ayo ngobrol. Dan ini orang yang kayaknya emang nyari kasus nih orang nih. Bukan nyari kasus, Pak. Ji. Kasusnya suka nyari saya. Oh, itu sebenarnya kan lu biasanya bener nih, Ji. Sebentar, lu nggak mau kenalin gua dulu? Hah? Nggak mau kenalin gua dulu? Jadi ini Panji. Sebut saja Bunga, bukan nama sebenarnya. Panji. Jadi ini Panji yang bikin video sama Stef Wardi di channelnya Stef Wardi ya? Ya, channel Mas Wardi sama Calau. Iya, Mas Wardi sang Becalau. Sebentar, suara gue dirubah dulu biar kayak suara bahasa borak. Jadi saya bikin video di channelnya Mas Wardi sampai Calau. Enggak, ini nih videonya nih. Ini mereka. Ah. Dan udah 19.000 ditonton ya, Ji. Iya, Nama begitu, channelnya apa? ya. Suwardi Becak Lau. Mari kita lihat Bisa ini. begitu? Kita lihat dulu video gua supaya lo Di lebih jelas. kalangan penggiat bela Jadi diri gua nonton Indonesia. dulu nih videonya si Kenapa? Panji. Karena belum lama ini ada seorang master ya, seorang master yang bercerita bahwa dia pernah bertarung berkelahi dengan 200 orang sendirian. Dan itu udah kayak apa ya? Sparta. Mungkin contohnya Panji aja gua aja. Leonidas. Leonidas. Jadi bisa dikatakan si master ini super banget ya. Dia super sayang dari power. Super saya. Apa itu diksi lu? Ya kan sebelumnya beliau pernah bercerita juga bahwa latihannya beliau tuh sehari pusat 10.000 kali. 10.000 sampai 20.000 kali sih katanya. Misalnya jenjang beliau ini kalau berat pak buat kita 10.000. kita juga harus cari makan. 20.000 Waktunya sampai nggak ada 20.000 sih. kali. Apalagi kalau 10.000 ya, 10.000 kali pusat itu otot tuh kan bisa mengalami fatigue. Endurance otot tuh bisa berkurang, bisa mengalami stiffness. Jadi pada waktu pusat pasti kita lama-lama melambat. Teknik itu keletihan pada stres pada otot guys. Ini sebenarnya gua tuh udah lihat meme-nya itu, Ji, yang 300 200 itu loh. Iya. Iya. Jadi gue bingung, gue cari-cari ini bener gak sih? Maksudnya gue tuh sering banget nonton videonya Master Agus Maulana, Bagus semua. teman kita, Tricking. yang tricking. Kan? Sebentar. Saya pengap juga pakai masker mulu. Iya, maksudnya Oke. itu bener jago banget gue lihat. Ya, jago banget sih. Gue hampir tiap hari push up, bener, hampir tiap hari push up. Iya. Ya, tapi nggak 10.000, berapa sih? Jadi begini, dia katanya bisa pusat 10.000 Pak. Gimana gua nggak minder? Enggak, gue 1.000 pernah sehari. 1.000 masih masuk akal 1.000. Pernah. Katakanlah lu sekali Ambil- push up 100 kali, Enggak, sehari 10 100 kali. Ambil Kan? setiap ambilnya per 100. Nah, 100 10 kali ngulang terus. Tapi habis 100 itu udah nggak bisa push up lagi, udah berat. Iya dong. Fatigue dong ototnya. Iya. Gitu. Jadi harus istirahat dulu. Memang secara sains memang pasti begitu. Pasti gitu ya? Pasti akan ada fatigue otot kok. Bahkan gue sendiri baru ngobrol sama seorang expert ya. Iya. Bisa dibilang nih orang expert di bidang calisthenics. Iya. Terus Terus calisthenics. Dia tahu kan calisthenics ya? Tahu. Olahraga yang menggunakan beban tubuh sendiri. kayaknya gue tahu orangnya. Push up, sit up, kita sebut aja inisialnya V, belakangnya R di Bawanta. Iya. Itu orangnya. Beli Verdi Bawanta. Ya, saya ngobrol sama Beli Verdi, nanya nih, mungkin nggak sih ada orang yang bisa push up 10.000 kali dalam sehari? Beli Verdi jawab, bahkan kalau dilakukan sama pro sekalipun, nggak mungkin. Kita itu. Iya. Ya nggak mungkin emang, Ji. Nggak masuk akal. Beli Verdi sendiri cerita rekor beli itu 300 kali push up 11 menit. Itu rekor dia Ya. sekali Ya sekali. Tapi itu pun istirahat. Itu pun ada istirahatnya. Nggak Dalam? langsung 300 menit. 300 Nggak dalam. langsung 11 menit. Dia seret, ada sempat ininya berhenti Istirahat sebentar, bentar, jalan baru lagi, lanjut lagi. nggak jalan terus. Iya, gue juga kalau gue ya, maksudnya gue kan olahraga yang paling gue suka emang push up. Lu nggak suka olahraga lain? Iya, maksudnya paling, ya, Pantes maksudnya kalau perut lu. sit up gitu loh, maksudnya
kalau buat pemanasan tuh biasanya push up gitu. Sit up nggak? Dikit. Oh, iya. Makan selalu banyak. Oh, iya, iya. Gue takut. Dia takut six pack-nya berubah, jadi sengaja dilindungi dengan lemak. Ah itu maksudnya. Udah dijelasin sama Panja. Tapi beneran nih gua pernah nih ngelihat si Mbak ya push up 1 jari kan ya. Nah. Terus dia diundang tuh ke acara pagi-pagi pasti nggak happy tuh. Ya kan berantem mulu orangnya. Kan dia dibawa ke sana buat berantem juga kan ya. Iya. Mukulin apa tuh? Gas. Ya. Gue nggak tahu sih, siapa tahu kali ada besinya di sini di dalam celana. Terus. Kan cuma dia yang tahu. Iya. Terus. Terus disuruh push up 1 jari itu. Bisa kan push up 1 jari? Enggak, itu butuh apa? Kayak kesehatan yang fit gitu loh maksudnya. Alasannya begitu. Iya, maksudnya nggak bisa. Sepertinya memang setiap kali diminta untuk melakukan hal itu dia selalu bilang begitu. Hah? Mungkin si mbaknya ini entah punya apa ya, bawaan lahir ada penyakit apa gitu kali ya. Jadi setiap ya agak kurang fit terus soalnya kalau ditanya apa agak kurang fit. Tanya apa diminta untuk melakukan sesuatu agak kurang fit. Mungkin punya penyakit kambuhan, tapi saya juga nggak tahu ya. Wallahu alam bisawab. Terus ya Kita pernah lihat sih orangnya. pernah lihat? Iya. Pernah ketemu? Pernah Nah, menurut lihat. nelayan lu sendiri gimana? Ya kayak mbak-mbak biasa kayak yang Ya iyalah, kalau tiba-tiba kayak mas-mas nggak lucu juga pak. Ya maksudnya mbak-mbak warteg di Lu jahat sekali. Kelapa 2 ada yang maksudnya yang biasa. Mbak warteg emang apa salahnya? Mbak warteg kan kayak cewek juga. Iya, biasa-biasa aja. Mbak Warteg juga ada yang cantik sih. Ada. Terus. Tapi itu yang pukulan ini Ji, ini beneran luka itu. Ada kan yang kalau gue lihat dari komen ya, gue lihat dari komen nih ada yang bilang itu palsu loh ininya. Ya, jadi Darahnya. sempet di grappler receh. Nah, kalau kalian mau lihat ada nih, saya bukannya mempromot Iya. account Instagram seseorang. Bukan memanas-manaskan juga, Cuma ini ada satu account yang debunk. Dia membongkar yang nggak cuma si mbaknya itu aja. Banyak juga. Ada beberapa juga yang dibongkar-bongkar sama beliau. Nah, itu nama account IG-nya tuh Grappler Receh, nyambung. GRAPPLER RECEH, nyambung. Ini mah netizen mah gak usah lu ulang-ulang juga Nah, dicari ya. dicari. Sampai Aku takut salah sebut, soalnya kan Grappler tuh Nggak ada GRAPPLER. pelernya, nggak ada pelernya. Dan tadi tuh gue takut kepleset. Oke, Grappler Receh. Nah, di situ dibongkar. Itu ini yang pukul sudut itu Ji. Mhm. Menurut lu pribadi ya, itu Cerita apa? bener pecah nggak? Jadi gini, Opini pribadi ya. gua sebagai seorang praktisi bela diri, terutama ya gua awal dari silat. Yang namanya pesilat pasti nggak akan aneh sama yang namanya pemecahan benda keras. Iya. Nggak akan aneh. Kita udah sering lihat atraksi-atraksi semacam itu. Kalau gue sih percaya waktu ngeliat video itu. Bahkan bela diri lain pun juga punya. Di karate ada, di taekwondo ada. Iya, misalnya Gua zamannya masih di taekwondo pun juga pernah demonstrasi pemecahan benda keras gitu-gitu kan. Di silat pun pernah. Jadi ya nggak kaget sebenarnya. Kita percaya-percaya aja, praktisi bela diri percaya-percaya aja sama yang namanya begituan. Tapi ingat, itu tujuannya hanya untuk demonstrasi. Iya. Oke. Belum tentu bisa dipakai di tarung beneran. Jadi waktu ngeliat dia mecahin benda-benda gitu, oh ya biasalah, ya mungkin bisa. Mungkin aja bisa, mungkin level kekuatannya udah sampai sebegitu. Iya, bisa. Cuma ketika mulai kesini-sini makin banyak, makin aneh sih menurut saya. Saya lagi sosokan baik-baik gitu kan. Maksudnya Menurut gua makin aneh. ya, Contohnya kayak nendang tabung gas. iya. Saya nggak perlu dikasih tahu bahwa itu editan atau apa untuk tidak mempercayai video itu. Saya tidak perlu dikasih tahu kayak gitu. Saya lagi sosok baik banget sih. Gua nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu ada orang bilang, oh itu editan tuh untuk bikin gua nggak percaya sama video itu. Iya. Kenapa? Ya kalau lu mau lihat videonya sih nih, ini tabung gas digantung. Oke. Ditendang sampai bunyi tong. Iya. Harusnya tabung gas kayak gimana? Gini nggak? Iya. Iya. Ini tong. Iya, betul. Situ gue berpikir. Sementara di akun lain ada salah satu pesilat Indonesia yang juga melakukan hal yang sama, Iya. nendang tabung gas dengan kekuatan yang sama. Ya maksudnya kelihatannya sama lah sama di Iya. videonya beliau. Bunyinya juga sama, tong
Jauh, goyangnya jauh, tabung gas ngong gitu. Setelah itu yang saya lihat sih, setelah video itu mulai viral tuh nendang tabung gas, semenjak itu tiap kali nendang atau mukul tabung gasnya ya terutama, itu jadi dibalik. Jadi tabung gasnya digoyangin, di-shoot, terus dihentikan pakai tangan. Paham nggak maksud gue? Iya, gue ngerti. Nah. Tahu nggak Ji? Beberapa pukulan dia itu kan kita pernah lah belajar seni ya. Nah. Kayak pukulan kontrol, tau nggak? Iya. Pukulan kontrol. Yang dia melawan-lawannya, maksudnya? Iya, bukan lawannya, maksudnya yang pas pukul benda keras. Pas pukul benda keras. Iya betul. Maksudnya Iya. bukan pukulan, tau nggak yang kalau lu lihat atras. Ya kita stuntman ya. Ini apa sih pukulan benda keras tuh sampai tangannya sampai turun ke bawah loh, buf. Sampai bener-bener jatuh ke bawah kan tangannya. Dia tuh selalu pukulan kontrol. Tuh. Bisa aja ada yang kayak gitu. Ada juga yang Positif thinking mungkin emang kuat banget. Oh, maksudnya Soalnya dia pernah bikin video yang mana itu malah nggak sentuh sama sekali tuh. Iya. Bukan genteng, di pecah. oh gitu. Ya mungkin dia Bisa memang juga kuat. sih. Ya kalau jauh bisa pecah, apalagi dekat. Iya makanya nggak dideketin sama dia. Oh iya. Makanya nggak sampai dibablasin gitu. Sayang tangannya, kan dia cewek juga, takut tangannya rusak. Oh iya, tapi kan kemarin udah luka juga. Makanya itu dipakein skincare kali, ada apa sih lotion buat tangan gitu biar nggak apalan. Oh iya, gue lihat ada komen tuh yang dikasih lotion terus dikasih marjan kali ya. Masih pakai juga gitu. Lo anggap aja luka, gitu. Tapi kan sebenarnya Iya. tujuan lo bikin video itu sama Mas Wandi Ini, apa sih? Ji? Basically awalnya pertama kali gue bikin video itu sama Mas Wardi itu karena gue meriak, Ya, nonton. memberikan reaksi, Ya. tanggapan Iya. atas videonya si Mbak ini yang mengkomen tentang petarung MMA kalah tarung di jalanan. Iya. Ya kan? Terus Dimana di situ dia melihat dengan sudut pandangnya dia. Oke. Oh, dia cerita bahwa Ya ditunjukin juga video petarung MMA kalah di jalanan itu. Tentu saja gue meriak sama Mas Wardi, sah dong. Iya. Dia aja bebas berpendapat ya kan, Iya, berpendapat tentang petarung MMA itu. Lo boleh beropini Gue juga sendiri. boleh dong berpendapat, Iya. ya kan. Disitulah gue berpendapat. Karena yang gue lihat cukup aneh juga nih Yan. Ini petarung MMA 2 orang dikeroyok di jalanan tuh, dikeroyok, lawannya bawa balok, kalah dong. Iya. Ya wajar dong. Wajar, masuk akal. Nah itu Ya, dia. secara Makanya kalau dari video itu terus dibilang petarung MMA belum tentu bisa tarung di jalanan, belum tentu menang kalau tarung di jalanan. Iya memang belum tentu. Betul. Tapi kan kalau atas dasar video itu dia menilai, Iya. jadi hal yang lucu dong ya orang dikeroyok. Prosesnya di jalan apa dulu nih? Dia lawan siapa dulu? Berapa orang? Nah, Logika dasarnya kayak kita apa? nggak pernah tahu nih si tarung MMA mabok apa kagak, Iya betul. ya kan? Kita nggak pernah tahu apakah lawannya juga bisa Bela bela diri. diri Atau bisa jadi yang keroyok dia petarung MMA juga rame lagi. Itu maksudnya bisa kita jadi. nggak pernah tahu. Makanya ya nggak lucu aja gitu kalau dia mengkomen memberikan opini seperti itu, kemudian kita memberikan opini satu lagi, terus dia marah-marah nih. Dia marah-marah. Nah, video kami diserang buzzer. Enggak sih, diserang netizen lah intinya. Tapi Nah, mungkin pasti fansnya beliau. fansnya dia. Nah, dia sendiri marah-marah nih di IGTV terutama tuh. Apalagi terutama soal analogi. Kebetulan gue itu di situ melontarkan analogi hiu dan harimau. Mau tahu Apa itu? maksudnya apa ya? Lihat nonton sendiri lah biar Oh, gitu. nambah viewers gua. Oh gitu. Iya. Pasti gua nonton karena kan akan dikomen sama orang dan harus Iya. gua balas dong. Ya. Nah, ini analogi hiu dan harimau nih, dia marah dia. Karena ternyata nggak perburuannya dia ada harimau ya, Pak. Iya. Hmm. Harimau. Ya gua nggak mikir ke situ. Menurut gua ya itu analogi aja gitu. Gua Iya. nggak bermaksud untuk menyindir apa-apa. Cuma rupanya dia tersindir. Dia marah-marah. Iya, terlintas aja di kepala lu. Ya udah hiu sama harimau nih. Nah, Ya Bahkan- bisa dipakai lah Iya. ininya analoginya. Contohnya. Iya betul. Iya. Nah di situ dia marah-marah. Kemudian video yang kita react itu dihapus. Gitu. Iya. Kalau misalnya memang dia merasa tidak ada salahnya gitu atau dia merasa dia benar, harus dihapus. Disitulah kita baru mulai diserang sama netizen tuh, karena terlihat seolah-olah kita yang ngebully dia duluan, begitu. Bukan bully namanya. Apa sih namanya? Sebenarnya Nyinyir, menurut gua nyinyir. Julid. julid, bukan ngebully ya.
Maksudnya membuli itu ya orang yang nggak bisa sama sekali melawan. Ini kan bisa. Kan dia jago juga, masa dibully orang Dia jago? marah, di situ dia marah, terus dia posting lagi tuh video bersama ex atlet itu. Nah ini lebih jadi lucu lagi nih. Kenapa? Karena ketika dia posting bersama ex atletnya bilang dia tadinya udah mau ikut MMA juga, dia kenal sama Rudy Agustian, kemudian bilang kenal Rudy Agustian, halo Bang Rudy, dia menyapa Bang Rudy Agustian. Baru Mas Wardi nanya ke Rudy Agustian, Bro Rudy katanya ini nih ex atletnya kenal sama situ, bener apa enggak nih? Rudy Agustian bilang, enggak tuh nggak kenal, saya cuma inget dia pernah, dia KO sama murid saya. Kita ketemu pas lagi di Porda apa gitu kan, lupa gua. Terus dia KO sama murid saya, kemudian KO lagi sama Yusuf Silko. Tapi kalau ditanya kenal apa enggak tuh gua kenal. Dia bilang gitu. Yang wasit Mustadiannya tanah setelah video gua mulai viral, di situ Bang Mus akhirnya bikin juga nih video semacam itu juga. dan dia Mulailah bermunculan dah tuh, di situ makin panas-panasan. Akhirnya makin nggak percaya semua gua tuh. di situ karena Bang Mustadi membuat video itu, akhirnya rame kan. Orang-orang dari praktisi bela diri lain pun tergugah untuk tahu nih yang selama ini mungkin diam aja, tahu tapi diam aja, akhirnya ya tergugah. udah bodo amat gitu ya. Karena gini loh, kalau misalnya itu postingannya itu kontennya memang real, ya kan? Ya oke lah. Tapi kalau fake, Menurut lo apa dampak buruknya kalau itu fake? tapi sayangnya mau dia real atau dia fake, tetap punya dampak buruk. Dampak buruknya apa Dampak buruknya contoh nih, dia melakukan video dikeroyok 5 orang, ya kan? Kemudian menghadapi senjata tajam. Iya, Dampak buruknya akan apabila ada masyarakat awam yang nggak paham soal bela diri atau anak kecil nonton videonya dia, mengidolakan dia, melihat video tersebut lalu berpikir, oh ini bisa nih dipakai nih, bener juga nih kalau besok gue dikeroyok 5 orang gue kayak begini nih, coba gimana gerakannya, cak diapalin. Oh kalau gue ketemu senjata tajam gue begini, cak. Besoknya dia ditodong di jalanan ya kan, hai bolong pak, dikeroyok 5 orang, masuk rumah sakit. Oh, yang lu sayangkan itu ini. yang gue khawatirkan. Iya. Entah itu terlepas dia real atau fake, bakal tetap ada kejadian seperti itu. Iya. Kalau orang salah tangkap. Iya, lu sayangkan. Kalau itu. memang dia dari awal mau bilang ini konten hanya hiburan semata, atau ini hanya koreografi, fine. Ya kan, seandainya dia bilang begitu, atau ini untuk kepentingan film, untuk kepentingan syuting, bertujuan untuk hiburan semata, jangan ditiru, dilakukan oleh profesional terlatih, bla 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 bla. Silakan dari awal untuk menghibur. Menurut lu adegan-adegan fight yang mereka lakukan bersama-sama itu bisa nggak diaplikasikan di pertarungan sebenarnya? Yang benar-benar lu lawan 5 orang, satu kali pukul tak jatuh gitu. Hah? Nggak tahu gue nggak sejauh itu soalnya. Kalau dengan kemampuan gue seperti ini, Enggak kan? Ya, mungkin dia lebih jago. Tapi dengan speed seperti itu juga kayaknya sulit juga sih. iya, Bahkan udah speed secepat itu ya, sulit juga. Kayak kalau gue pribadi yang ngelihatnya ya, misalnya ini opini gue ya, misalnya itu masih kurang cepat sih. Kurang cepat lah. Ketika dia lagi, ya katakanlah dia punya tangan 2, kaki 2, tapi kan kalau misalnya dia mau nyerang bersamaan, harus ada satu kaki yang tertinggal kan. Iya. Ya kan, berarti cuma bisa nyerang dengan tangan Dan kaki. Ini 3 serangan dalam satu waktu yang bersamaan. Iya. Katakanlah dia bisa bergerak cepat, ketika dia bergerak gitu, masih ada 2 nih yang bisa nyerang dia dari belakang, dari samping. Gitu. Itu bisa terjadi kalau di film, dan bisa terjadi kalau di film. Dan dia entertain banget sih. Ya kalau memang tujuan untuk menghibur, entertain, it's okay. Iya. Gue sih sah-sah aja. Dia soalnya bukan kayak combat yang ngasih tahu cara. Tapi ada yang bagus, Ji. Ada videonya dia yang bagus yang ngasih tahu bagaimana cara self defense gitu. Itu sih gue setuju. Gimana tuh? Ada yang video dia self defense yang 1 lawan 1, ya gimana menghindari pisau kayak gitu. Itu boleh. Itu menurut gua masuk akal. Itu boleh. Masuk akal dan masuk akal boleh. Dan masuk akal. Tapi kalau yang kayak semua orang bawa senjata kayaknya. Kalau yang masuk akal, selama itu masuk akal dan memang bisa diterapkan, boleh. Boleh aja dia sharing itu ke orang. Harusnya kalau tinggal itu benar atau tidak.
Oke. Oke. Itu dia. Iya, iya. Bisa dibuktikan bahwa itu memang berfungsi atau tidak, itu masalahnya. Sementara kita tahu ini si Mbak ini dan masternya ini belum pernah ada ikut pertandingan sungguhan. Iya, belum pernah sama sekali. Hanya bilang Yang kita tahu ya, yang kita tahu. ya. Yang kita tahu. Pertarungan jalanan aja katanya. Tapi Itu pun kalau hanya cerita loh. Kalau kalian- seorang kalau kalian ingat Panji ini yang gua datangin di vlog gua, ya lu cari aja deh, nanti gua taruh di atas sini deh. Yang dia ya fight lawan tadi master calisthenics tadi. Iya. Kami bersahabat sekarang. Iya. Ini Bang Ferdi, dia petarung One Pride dan maksudnya ini bisa dipertanggungjawabkan lah opininya dia, gitu loh. Insya Allah. Iya, insya Allah. Kalau Jadi- ada yang tidak setuju dengan opini saya, silakan hubungi saya. Nih tulis, ntar tulis ya di sini Instagram gua. Panji. Hubungin langsung DM aja, langsung jangan tulis nomor Iya. WhatsApp. Lo kalau mau bully dia, maksudnya Boleh, lu boleh, serang, boleh. silakan. Boleh, Panji. boleh. Silakan aja. Lu kata-katain, boleh. Dia akan pasti akan dibalas juga sama Panji. Tenang aja. Saya baik hati dan tidak sombong. Iya, tenang aja. Lu siapin aja argumen lu. Karena gue yakin ke tingkat kepintaran kalian tidak begitu banyak. Gitu. Tidak begitu. Dosa lu anjir. Enggak, masalahnya sekarang ya pembuktiannya. Masalahnya gue pertama kali lihat emang percaya gitu. Tapi pas lihat video yang slow mo, video batu terbang nggak jelas, dari Iya, kertas, ada videonya. Udah, ya Allah, ada bini orang datang. Ya. Jadi maksudnya Terus. iya, yang ini Ji, yang lawan 300, lawan 200, 200. yang lawan 200. Kita simpel aja deh. Lawan 200 orang bisa, maksudnya satu orang lawan 200 orang. Itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Lama gitu loh. 1 orang koma, 4 orang patah tulang. Iya, maksudnya itu Gee, man. kayak cerita Nabi. Enggak gini loh, kalau misalnya memang dia sehebat itu, lu turun pertandingan deh, Indonesia langsung jadi juara dunia. Bener nggak? Iya. Tapi ketika disuruh bertanding, jawabannya apa? Teknik kami terlalu mematikan, kami tidak membunuh orang. Terus lu kata itu wasit, juri, tim medis tuh gunanya apa? Kayak orang-orangan sawah gitu jagain biar nggak ada burung datang. Kan Iya, ya. kagak. Karena iya itu gunanya gitu loh. Tapi jangan di ini juga sih. Itu siapa tahu dia memang pencinta ini nggak mau melukai Enggak, orang sekarang lain. kalau dia bisa ngelawan 200 orang semacam itu, wih gila lu, Leonidas sama Spartan nangis dalam bata pak. Nggak, kalau memang siapa tahu dia Ji nggak mau melukai orang lain. Terus orang Mungkin lah. yang 200 orang itu lu apain? Enggak, terus satu lagi nih lucunya nih, dia selalu bilang silat bukan untuk dipamerkan ke publik. Tapi divideokan. Terus lu ngapain bikin YouTube? Lu kata yang nonton apaan? Semut merah yang berbaris di dinding bukan manusia, ah? Ya itu. Berapa lama Terus sih? tujuannya dia katanya target kami bukan untuk bertanding di pertandingan. Kami ingin mengejar mimpi yang lebih tinggi yaitu ke Hollywood. Terus lu kata kalau lu masuk Hollywood, masuk Hollywood tuh orang-orang sedunia yang nonton tuh apaan? Betul. Kalau bukan pamer publik tuh namanya apaan? Nah, lu mau komen dia udah jawab nih. Kayak gini nih nanti di jawabannya di kolom komentar tuh. Ya. Begitu kira-kira. Iya. J, gue bikin konten biasanya nih, Ah. video klip atau video YouTube gitu. Hmm. Itu tuh butuh waktu. Ya tercepat 1 jam ya, 3 jam gitu loh. Kalau kita mau bikin yang asal-asal sejam jadi, 3 jam belum ngeditnya gitu. Ah. Berarti sih kalau beneran mereka niat bikin video gitu sampai ada ininya, belum edit, terus proses bikin videonya, mereka punya banyak angle, Iya. ya sampai tahu, mungkin belajar di YouTube bisa, oke. Kayaknya memang jago ya ini. Iya, terus ngedit kan butuh waktu tuh, apalagi kalau pakai masking ya, Iya. jago tuh ya, ya kan? Jago. Iya, maksudnya waktu latihan lu itu lumayan tersita loh. Iya. Iya, Kan 10.000. latihan dia lari udah push-up 10.000 kali. Pusat 10.000 kali nggak bakalan Latihan tercapai. jurus 1.000 kali. Latihan Ya jurus kan? 1000 kali nggak bakalan tercapai. Jurus ini bukan gerakan. Ngangkat. Kalau lu latihan pukul 1000 kali, gue percaya. Kita pernah.
jab, strike, Nah, kita 1000. pernah ya nggak? Eh. Gua sama Ian pernah, sumpah nggak Iya. bohong. Kalau pukulan 1000 kali pernah, sumpah. Ini Tapi pukul kalau 1000. jurus 1000 kali, Ini 1000 pernah. Maksudnya pukul ini 1000 pernah latihan. Dan itu sampai benar-benar tepar loh. Itu bukan jurus itu, latihan jurus 1000 kali itu jurus kan ada beberapa gerakan ya? Ada beberapa gerakan. Kalau lu lakuin 1000 kali, ya buat orang-orang praktisi bela diri pasti akan nganga sih. itu beban rekor dunia aja nih dipegang sama orang Indonesia. Ini rekor dunia, juara dunianya ada dari Indonesia, namanya Mas Eko Yuli. Atau Berapa ratus? Instagramnya Eko Power 61, tulis di sini ya, tulis di sini ya. Berapa ratus kilo dia bisa? Itu rekornya dia 174 kilo kalau nggak salah. Itu kan ada 300 bisa. Bisa 300 kilo. Itu pun Mas Eko Yuli badannya udah gokil. Ini Harusnya rekor clean and jerk ya. harusnya Mas Eko Yuli kenal Mas orang. Eko Yuli sampai ngechat gua Bilang? salah tulis kali Mas. Handphone gua nih ada nih. Panji emang kurang ajar sih. Ini teman gue paling kurang ajar bener dah. Ini paling kurang ajar gila. Ini Eko Yuli lo, juara dunia lo, ngechat gua lo. Ini kurang ajar. Ini paling kurang ajar sih. Salah tulis mungkin. Langsung gua balas dong. Gua jawab nggak salah tulis sih Mas, wong dia sebutkan di videonya kok. Gua jawab begitu lah. Ini bener ya. Gue gak usah diliatin di kamera. Gua liatin. Gak usah Ji, gak usah. Nggak usah. Iya. Nanti orang makin percaya. Jangan. Siapa tahu mereka benar. Nah, Biarkan netizen yang membuktikan. sampai Mas Eko Yuli aja bilang mungkin 20 kilo kali 15 kali angka totalnya jadi 300 kilo kali ya. Oh, Jadi iya. sampai dia bilang gitu. Jadi ya memang Percaya saya ya. percaya. Ini Eko Yuli beneran Pak, Eko Power 61. Ini juara dunianya dari Indonesia. Lu ngomong apa? Udah ya gibahnya ya. Jadi ini malam sebenarnya konten gibah nih. Gua sengaja manggil Panji sebenarnya. Dia sebenarnya nggak mau datang. Sebenarnya gua nggak mau datang, gua dipaksa sama Iya, iya. dengan iming-iming mau beliin bir katanya. Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Kita udah hijrah. Tadi sore udah. Tadi sore. Sekarang gua sampai masih bingung gitu loh. Tadi sore kita tobat. Baru sore tadi. Panji baik orangnya, serius. Aslinya baik. Coba- Saya nggak pernah cari masalah. Mampir. Masalahnya aja yang suka nyari saya. Tapi coba mampir di kolom komentarnya dia ya. Ayolah. Coba aja. Iya. Nah, mungkin video ini sampai di sini aja karena jangan terlalu banyak lah julid-julid. Kecuali ada nanti pertanyaan-pertanyaannya gue panggil Pak. Nah, silakan Panji. bertanya, Panji menjawab. Iya, gue panggil Panji. Nih, ini gue cuma bikin konten-konten sampah aja sih. Yang penting kita bisa ini berbagi. Banyak yang bilang mulut gua sampah emang. Iya, udah nggak apa-apa lah hidup. Ya memang gitu kan ini kontennya konten kehidupan sih, kejujuran. Adalah Ji. Kembali lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian barangkali ada yang membutuhkan. Iya. Yang masih ngefans sama Chandra ya.